Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Umi Indasari, mahasiswa STIMA IMI dari kelas AB1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Seringkali kita dengar pertanyaan, apa sih studi kelayakan bisnis itu dan apa sebenarnya tujuan dari studi kelayakan bisnis? Setiap kali mendengar kalimat studi kelayakan bisnis, maka yang terbesit di benak kita adalah bagaimana tata cara dalam mengelola suatu badan usaha atau bisnis. Melalui studi kelayakan bisnis ini, maka pelaku usaha akan dapat memperhatikan layak atau tidak layaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Selain dari itu, melalui studi kelayakan bisnis, maka seorang pelaku usaha juga dapat menganalisa hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada usahanya. Jadi, melalui studi kelayakan bisnis, seseorang akan dapat meminimalisir untuk terjadinya resiko usaha, salah satunya resiko kerugian pada usaha. Maka dari itu, kita harus menentukan latar belakang dari usaha yang akan kita jalankan. Di dalam menentukan latar belakang usaha, tentunya kita harus memperhatikan latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis yang dimaksud bisa jadi tempat, lokasi, ataupun bisnis yang musiman pada saat itu. Inovasi bisnis harus dikembangkan melalui menggali kreativitas dan mengoptimalkan teknologi yang ada pada saat ini. Ingat, jangan ragu untuk melakukan perubahan demi kemajuan. Selalu tingkatkan kualitas produk untuk menarik pelanggan. Banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi dalam usaha. Contohnya tidak jauh, yang ada di sekitaran kita saja. Kenapa orang luar yang membangun suatu usaha di daerah kita dia mampu mengembangkan usahanya? Nah, hal ini tentunya karena apa? Karena dia selalu fokus pada satu peluang bisnis. Dia tidak memikirkan apa yang ada di sekitarannya, namun dia tetap percaya bahwa bisnisnya ini mampu berkembang dan selalu mengoptimalkan bisnisnya. Dia yakin karena dia menguasai bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya, dia mau belajar dari orang lain, menangkap hal-hal yang positif, dan selalu menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk usahanya. Setiap membangun usaha atau bisnis, tidak terlepas dari yang namanya kegagalan. Orang sukses pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Namun, kegagalan tersebut tidak menjadikan dia drop atau tidak mau melangkah sedikit lebih maju. Malahan, dengan kegagalan ini, dia lebih berusaha untuk mengoptimalkan lagi dan menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Mengoptimalkan bagaimana caranya dia bisa menunjukkan bahwa konsep yang dia miliki itu yang terbaik. Selanjutnya, kita mampu mengembangkan diri dengan berevaluasi menggunakan teknologi membangun suatu usaha atau bisnis. Seperti pandemi kemarin, hal yang tidak terduga dapat memberikan dampak dengan jatuhnya beberapa usaha atau bangkrutnya beberapa usaha. Namun, kegagalan ini tidak menjadikan seseorang itu drop. Malahan dia menjadikan hal itu bagaimana caranya dia tetap bisa mengembangkan bisnisnya agar tidak mengalami kegagalan. Salah satu contohnya dengan menggunakan penjualan online. Hal ini juga termasuk ke dalam studi kelayakan bisnis, di mana dia dapat mengendalikan resiko-resiko pada bisnis atau usahanya. Dia tetap mampu mengembangkan usahanya, walaupun pada saat itu mengalami yang namanya dampak pada saat pandemi. Dia tetap bisa mengembangkan usahanya dengan cara menggunakan teknologi, yaitu dengan penjualan online, all shop, atau lain sebagainya. Selain dari itu, studi kelayakan bisnis juga mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti apakah produk yang ditawarkan diterima di pasaran atau tidak. Hal ini termasuk ke dalam aspek pemasaran. Selanjutnya, apakah barang dan jasa sudah efektif atau efisien? Hal ini juga termasuk ke dalam aspek pengoperasian. Dan yang terakhir juga termasuk ke dalam keuangan, di mana barang dan jasa sudah mendapatkan laba dan adakah rugi di dalamnya.
Hal ini termasuk ke dalam aspek keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi pendengarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.